그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 Pergi keluar membeli gorengan, sekalian membeli seikat petai. Lebih bahagia dalam perjuangan daripada dalam bersantai-santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi ya teman-teman. Di sini aku awali kegiatan aku dari dapur aku yang sederhana. Tapi walaupun ini sederhana, ini adalah salah satu dapur impian aku ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, biar semangat nih teman-teman, di video kali ini, di awal video aku tuh mau langsung sapa-sapa nih buat teman-teman semuanya. Kemarin itu yang udah pada komen di tab komunitas aku gitu ya, yang minta disapa-sapa, bakalan aku sapa-sapa ya. Oke deh teman-teman, mari kita sapa-sapa dulu. Nah, di sini yang pertama aku tuh mau sapa dulu Nuwer di Banyuwangi, Rumah Daniel Bojonegoro, Almum Sukabumi, Mira Saputri di Jambi, Rifki Rifka di Sulsel, Mam Lina di Subang, Jawa Barat. Lalu ada juga Lak Hanifah di Purwokerto, Isna Masyitah di Rembang, Jawa Tengah. Terus juga ada Reni Dwinta di Sumatera Utara. Lalu Bunda Asri dari Medan, Bunda Kaila di Tulungagung, Mama Rafifira di Madura, Bunda Ani, Dian, dan Safitri di Palembang, dan juga Mbak Merila Migrawati di Maros. Hai para mami-mami semuanya, terima kasih banyak buat partisipasi kalian ya teman-teman yang udah komen di tab komunitas aku yang minta disapa-sapa. Nah, pokoknya buat kalian yang minta disapa-sapa gitu ya, nanti kalau misalnya kalian itu buka video aku gitu ya di tab komunitas aku gitu teman-teman. Nah, boleh tuh kalian minta sapa-sapanya di situ ya, karena biasanya kalau misalnya kalian komen di video yang sekarang lagi maksudnya di video gitu ya, yang lagi kalian tonton, kadang itu komenannya suka tenggelam gitu teman-teman. Jadi buat yang udah komen di tab komunitas, biasanya bakalan aku sapa-sapa. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua ya, yang udah selalu hadir, yang udah selalu support, dan udah selalu dukung channel aku ya teman-teman. Dan aku juga mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu memberikan komentar yang positif, memberikan kritik dan saran untuk aku, untuk kebaikan aku gitu ya. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak. Oke deh teman-teman, kita ke videonya dulu ya. Tadi aku awali kegiatan aku dengan cuci-cuci piring di dapur. Terus ini juga lanjut aku tuh refill beras ya teman-teman. Tadi malam aku itu sama Pak suami itu keluar rumah teman-teman. Aku tuh beli beras gitu ya. Terus ini juga ada beli roti buat anak-anak. Aku juga ada beli tepung, bukan beli deh, yang tepung ini aku belinya kemarin ya di pasar, tapi aku sekalian refill. Terus juga itu aku ada beli kerupuk juga ya teman-teman. Itu tuh aku langsung pindahin aja ke dalam wadah. Dan ini aku juga ada beli selai coklat buat rotinya ya. Nah, selai coklat yang aku beli ini adalah selai coklat yang kiloan gitu ya teman-teman. Seperempatnya itu 9.000 ya kalau aku nggak salah inget tuh. Nah, kalau untuk rotinya sebungkus kayak gitu tuh 12.000. Itu anak-anak doyan banget teman-teman. Itu kayak cuman 2 hari itu udah habis gitu ya. Anak-anak itu sampai bolak-balik minta roti gitu ya, sampai nggak terlalu mau makan nasi gitu ya. Tapi kan makan roti juga udah bikin kenyang gitu. Kalian lagi pada ngapain nih teman-teman semuanya pas lagi nonton video aku? Boleh dong ya untuk share di kolom komentar. Nah, di sini aku udah selesai refill-refillnya teman-teman. Di sini aku mau simpen dulu untuk toples-toplesnya di atas sini ya, biar lebih lebih rapi aja gitu ya, dan juga lebih enak mau ngambil lebih deket gitu. Nah, ini juga aku mau pindahin air yang udah aku rebus tadi malam ya teman-teman. Jadi ini tuh aku pindahin dulu ke sini dan aku mau ngerebus air lagi. Pokoknya setiap hari mah selalu kayak gitu ya teman-teman. Aku tuh ngerebus air. Cuman memang ngerebus air itu aku nggak yang sekaligus banyak-banyak. Misalnya hari ini 2 dandang gitu ya. Kadang kalau misalnya aku ngerebusnya nggak pagi gitu ya, biasanya malam gitu teman-teman. Pokoknya pas lagi nyantai. Karena takutnya kalau pas lagi banyak kegiatan aku ngerebus air gitu, apalagi kegiatannya itu yang kegiatan nggak di dapur gitu ya, takutnya ntar lupa gitu ya, dan airnya mendidih gitu aja dan ujung-ujungnya malah kering gitu kan. Jadi aku lebih senang kalau ngerebus air itu pas waktunya santai gitu, atau pas lagi waktunya aku tuh sibuk di dapur gitu teman-teman.
Oke, ini airnya tinggal ditunggu aja mateng ya teman-teman, mendidih. Dan sambil nungguin airnya aku juga sambil buat ngurusin cucian. Pokoknya kalau pagi-pagi mah teman-teman begini-begini aja ya kegiatan aku ya teman-teman, nggak yang banyak-banyak banget sih kegiatan aku. Pokoknya kegiatan kita itu pasti nggak jauh beda gitu ya teman-teman. Ya sibuknya itu ngurusin dapur, kasur, dan sumur ya kalau pagi-pagi itu. Mungkin buat kalian yang punya anak sekolah, pagi-pagi tuh udah sibuk nguprek di dapur gitu ya, nyiapin sarapan, nyiapin bekal gitu ya. Nah kalau aku tuh pagi-pagi tuh nggak yang nguprek banget gitu sih teman-teman di dapur, palingan cuman nyiapin bekalnya Pak suami doang gitu ya. Kalaupun misalnya nggak ada lauk, palingan juga cuman bikin telur dadar doang buat Pak suami gitu. Ya nggak yang ribet-ribet sih teman-teman. Makanya aku tuh kalau misalnya pagi-pagi kayak jarang banget gitu teman-teman yang terlalu bersibuk-sibuk diri di dapur gitu ya. Pokoknya palingan sesekali doang gitu. Itu pun kalau misalnya kayak udah mepet banget gitu ya, kayak bener-bener udah nggak ada lauk lah gitu ya. Kudu banget aku tuh masak. Nah baru deh aku itu masak. Kalau enggak ya udah gitu, aku nggak masak. Karena biasanya kan aku masaknya kan di sore hari. Nah itu biasanya itu aku masak di sore hari itu lauknya udah bisa buat sampai kami tuh pagi gitu ya, sama juga bekalnya Pak suami gitu. Pokoknya bersyukur banget teman-teman, alhamdulillah gitu ya, nggak berhentinya aku bersyukur. Sekarang itu kan kayak apa namanya, kayak nyuci tuh udah jauh lebih enak gitu ya, udah di laundry room. Kalau dulu sebelum aku bikin dapur ini, kalau misalnya aku tuh nyucinya di pagi-pagi banget gitu ya teman-teman, atau di sore hari, itu tuh nyamuk pasti udah bener-bener banyak banget gitu ya teman-teman yang ngerubungin gitu ya. Nah kalau sekarang alhamdulillah enggak, pokoknya kayak nggak berhentinya bersyukur gitu. Aku sama Pak suami juga udah kepikiran banget teman-teman buat nambahin wall foam gitu ya di atas keramik ini. Ya nambahin sekitar 1 lembar atau 2 lembar wall foam gitulah teman-teman. Karena kan kemarin pengen di keramik, budgetnya nggak cukup gitu ya. Jadi insya Allah mau ditambahin wall foam buat di kamar mandi ini gitu ya. Terus juga di di kamar mandi, di laundry room gitu ya. Terus di kamar mandi juga mau aku tambahin 1 atau 2 tingkat wall foam gitu ya. Terus juga aku juga mau pasang wall foam di area meja kompor gitu. By the way nih teman-teman, aku mau nanya dong buat kalian yang udah menggunakan wall foam, apakah wall foam itu tuh bagus nempelnya di dinding bata teman-teman? Kalau misalnya bagus, aku tuh rencana pengen banget nyicil gitu ya, buat pasang wall foam gitu teman-teman, untuk di dinding gitu ya, untuk di dinding dapur gitu. Karena kan dindingnya belum diplester. Karena kalau mau ngeplester itu nggak tahu deh kapan teman-teman, budgetnya itu lumayan banget ya. Karena ngeplester itu lumayan banget lah harganya gitu. Makanya kayaknya belum bakalan ada lah budgetnya gitu ya. Makanya nanti kalau misalnya udah dapat gitu ya komentar dari kalian kalau memang wall foam itu tuh bagus dipasang di batu bata, pengen banget juga aku masangnya di batu bata. Jadi biar kayak lebih terang gitu ya, dan juga lebih kelihatan bersih gitu untuk dapur aku. Oke deh teman-teman, di sini aku tuh balik dulu ke videonya ya. Nah ini alhamdulillah udah beres nih teman-teman untuk urusan cucian. By the way ya teman-teman, tentang wall foam tadi, menurut kalian kalau untuk di ruangan di ruangan dapur gitu ya, maksudnya di lurusan meja kompor, itu bagusnya aku pasang wall foamnya itu warna pink soft gitu atau warna putih? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau untuk di kamar mandi aku mengutamakan putih ya, laundry room juga aku mau bikinnya putih aja biar lebih kelihatan lapang gitu ya. Karena kan laundry room aku sama kamar mandi itu kan sama-sama agak sempit kecil gitu ya teman-teman, jadi nggak mau yang terlalu berwarna banget, jadi pengen itu sih putih. Tapi kalau untuk di dapur belum ngambil keputusan sih akunya, entah mau aku bikin yang di atas kompor itu tuh pink soft gitu ya atau putih semua, belum tahu lah gitu ya teman-teman, masih nyoba-nyoba nyari referensi gitu. Pokoknya buat kalian itu yang punya ide mungkin ya, boleh kalian tulis di kolom komen. Nah setelah tadi selesai ngurus cucian di kamar mandi, langsung aja dijemur ya teman-teman. Hari itu cucianku masya Allah lumayan banget ya. Jadi aku juga nyuci sarung kasur santai aku ya teman-teman. Itu tuh aku cuci 2 sarung kasur santai, yang biasa 1, terus juga yang berbulu itu 1 gitu ya teman-teman. Jadi aku cuciin semua biar lebih bersih dan pastinya enak dipakai tidur. Karena kalau yang berbulu itu kami tuh lebih sering makainya itu pas buat nonton TV, dan kalau buat yang biasa itu biasanya aku yang pakai buat tidur ya teman-teman. Karena kalau misalnya aku tuh tidur gabung sama anak-anak sama Pak suami di spring bed,
aku tuh takut ngeganggu mereka gitu ya, karena aku tuh sering banget begadang sampai malam teman-teman buat nyelesain editan gitu ya. Dan kadang itu aku suka nggak bisa gitu loh teman-teman satu posisi, jadi kadang itu kayak miring sini miring sana gitu, jadi takutnya anak-anak dan pak suami keganggu. Makanya aku tuh memutuskan untuk bikin tempat tidur aku sendiri di bagian bawah gitu ya, di bagian samping spring bed, dan aku menggunakan kasur santai itu. Nah biasa ya teman-teman anak-anak ya, itu tadi kalian bisa lihat kalau misalnya pas aku lagi jemur-jemur kayak gini, kadang anak-anak tuh gitu ya suka main sepedaan. Nanti kalau misalnya aku masuk, aku juga ngajakin mereka masuk sekalian, karena kalau misalnya jam-jam segini tuh belum terlalu banyak anak-anak, belum terlalu ada malahan ya anak-anak itu yang main di luar. Jadi kalau misalnya belum ada temennya, aku nggak ngasih situin main di luar ya teman-teman, takutnya nanti mereka itu ke jalan gitu ya. Dan anak-anak itu ya teman-teman kalau udah ke jalan itu kadang nggak merhatiin motor gitu ya, takutnya nanti orang yang lewat nggak ngeliat gitu kan. Makanya ya udah mendingan anak-anak tuh di rumah aja biar aman. Nanti sore-sore pas sudah rame orang bermain gitu, anak-anak gitu udah pada mulai main, baru situin juga aku keluarin. Nah oke teman-teman, setelah selesai ngurusin pakaian, lanjut di sini ke dalam rumah lagi, ke dapur lagi. Di sini mau nyapu-nyapu dulu nih teman-teman di dapur. Masya Allah dapur ini sering banget kotor gitu ya. Pokoknya kalau rumahku ya teman-teman aslinya itu tuh kayak enggak yang sebersih dan serapi yang kalian pikirkan gitu ya. Ya mungkin teman-teman pas aku ngevideoin gitu ya, itu pas memang lagi rapi gitu. Tapi kalau pas lagi nggak rapi gitu ya memang rumahku sering berantakan gitu ya. Misalnya kayak aku lagi nyapu gini ya, palingan 5 menit lah teman-teman dapurku ini bersih gitu ya. Bentar lagi nih juga bakalan diacak-acak lagi sama anak-anak, segala macem itu dibawain ke dapur gitu ya. Kadang mereka dari teras samping gitu ya, entah udah ngambilin apa gitu ya, ngambilin daun lah segala macem, nanti tuh dibawa ke dalam rumah gitu ya. Makanya kadang itu suka apa ya, suka males sendiri aja gitu ngelihat rumah ini tuh. Jadi kadang tuh ya nyapunya kayak cuman 2 kali aja sehari, pagi sama sore aja gitu teman-teman. Kalau kesering-seringan mah udah kerajinan banget gitu ya. Oke deh, alhamdulillah dapur udah bersih, udah rapi. Sekarang aku lanjutin untuk nyapu di ruang serbaguna nih teman-teman. Ruangan serbaguna ini tuh masih acak-adul banget ya teman-teman penampakannya. Kayak dindingnya belum dicat rata gitu ya, karena kan kemana habis renov. Terus juga itu karpetnya masih PR banget, harus diganti. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, ini masih layak. Jadi insya Allah nanti dicicil aja pelan-pelan, karena aku juga nggak mau yang terlalu ngoyo banget untuk urusan untuk urusan dekor-dekor rumah ya teman-teman. Karena untuk urusan dekor-dekor itu kan memang kayak nggak ada puasnya gitu ya kitanya teman-teman. Jadi ya udahlah gitu ya, nggak usah yang terlalu dipikir-pikirin banget gitu. Yang penting nabung aja dulu gitu, nanti kalau misalnya uangnya udah ada, udah enak gitu. Pokoknya jangan sampai deh ngorbanin kebutuhan hanya untuk mengikuti hawa nafsu mendekor rumah agar terlihat bagus di mata orang gitu ya. Nah teman-teman, di sini tuh aku nyapu-nyapu seperti biasa sampai ke teras juga ya. Dan tadi kalian jangan salfok sama si Twin. Itu kalau lagi akur ya gitu ya teman-teman, mereka tuh bonceng-boncengan gitu ya. Tapi kalau pas lagi nggak akur, itu pasti langsung berantem dan biasanya langsung dorong-dorongan gitu ya. Namanya juga anak-anak ya teman-teman. Kita juga dulu pas masa anak-anak pasti juga kayak gitu. Oke deh teman-teman semuanya, ini udah hampir selesai kegiatan aku hari ini, dan aku rasa juga cukup sampai di sini dulu untuk video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.